Puluhan santri Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur masih terjebak dalam reruntuhan. Dengan kondisi gelap, tubuh terhimpit, akses tertutup. Tim SAR berjuang mengeluarkan para santri dengan berbagai cara. Ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Khozini di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi semua pihak. Konstruksi bangunan yang kolaps dan reruntuhan berlapis membuat tim SAR gabungan mengerahkan segala daya upaya mencari jalan keluar agar santri terjebak bisa dievakuasi dalam keadaan selamat. 72 jam waktu berharga dengan kehati-hatian supaya penyangga yang tersisa tidak ikut runtuh. Berkali-kali scanning untuk mengetahui respon dari para santri di dalam puing, tetapi hasilnya nihil. Hasil pencarian tetap nihil. Lalu kemudian kami menvalidasi kembali, berharap ada perubahan. Jam 7.00 tadi kami juga lakukan kembali scanning. Namun hasilnya nihil. Kami sudah laporkan hasil scanning ini ke Kepala Basarnas, dan dari Kepala Basarnas sudah disounding dengan Kabadan. Kemudian dilakukanlah rapat konsolidasi tingkat pimpinan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya, dan berikutnya sudah disampaikan oleh Kepala Badan. Jika hasilnya nihil, bagaimana kondisi terakhir para santri yang terjebak saat ini? Seperti apa fokus evakuasi terhadap para korban melihat area bertumpuk puing tersebut? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami Kepala Subdirektorat Pengarahan dan Pengendalian Operasi Basarnas, Bapak Emi Freezer. Selamat sore Pak Emi, kami cukup kaget ketika Bapak mengatakan kondisi alat scanningnya nihil di reruntuhan pondok pesantren. Kami ingin tahu Pak, progresnya sejauh ini seperti apa Pak Freezer? Pak Freezer sudah tersambung bersama kami, Pak Freezer. Kami ingin tahu Pak, bagaimana progres evakuasi para santri dari reruntuhan, Pak Freezer. Kami coba perbaiki komunikasi dengan Emi Freezer, tim dari Basarnas yang dalam kurun waktu 2-3 hari ini turun langsung, terjun langsung, mengerahkan segala peralatan. Bahkan hari ini kabarnya sejumlah alat berat sudah didatangkan ke lokasi, bukan hanya membuat tunnel untuk membawa, mengevakuasi santri yang masih terjebak, tapi dari atas mereka akan mengangkut para santri. Pak Emi Freezer sudah tersambung bersama kami. Kami ingin tahu Pak Freezer, progres evakuasi para santri di reruntuhan Ponpes Al-Khozini seperti apa? Baik, terima kasih. Sampai sore ini proses pemindahan puing masih terus berlangsung, di mana penggunaan alat berat terpilih, kalau kami menyebutnya adalah penggunaan peralatan berat terpilih yaitu kren, sudah dimulai sejak pukul 11.30 tadi. Dan proses ini kami lalui pemindahan mode evakuasi secara manual ke evakuasi model menggunakan peralatan berat setelah melewati beberapa fase justifikasi dan juga pertimbangan-pertimbangan teknis lainnya, di mana kami juga melakukan scanning dengan menggunakan peralatan-peralatan deteksi yang kami miliki. Kami combine juga dengan peralatan-peralatan yang dimiliki oleh potensi, yaitu peralatan search cam fleksibel, lalu kemudian wall scanner Saver 400. Kedua alat ini milik Basarnas Special Group. Lalu juga dengan menggunakan multi scanner yang dimiliki oleh rekan kami dari PT Aman Energi. Lalu kemudian dengan mengkalibrasi hasil dari scanning kami, yaitu di 3 kali kami sudah melakukan dengan berharap ada informasi perbaikan hasil deteksi. Namun hingga pukul 07.00 tadi pagi, hasil deteksi dari semua alat itu flat ataupun nihil. Dan ini kami jadikan sebagai sebuah laporan kesimpulan yang kami kirim kepada pimpinan kami untuk dapat ditindaklanjuti dengan rencana dan aksi selanjutnya.
Dari informasi yang kami sampaikan, maka dari pimpinan lembaga, baik dari Basarnas, BNPB, kemudian dikoordinir oleh Kementerian Kemenko PMK, bekerjasama juga dengan pemerintah daerah melalui gubernur dan jajarannya, dilakukanlah rapat konsolidasi dengan seluruh pihak, diantaranya adalah perwakilan dari pihak pondok pesantren dan juga seluruh dari keluarga korban yang masih dalam pencarian. Rapat dilaksanakan mulai jam 9 tadi, dicapai kesepakatan bahwa secara aklamasi semua menyetujui untuk melanjutkan operasi pencarian dengan menggunakan peralatan-peralatan berat terpilih. Dan kami dalam eksekusi peralatan ini tetap mengedepankan kehati-hatian. Artinya pengangkatan kami mulai dari hal yang paling ringan, contoh adalah puing ataupun debris yang tidak terkoneksi langsung dengan struktur utama. Kemudian bertahap kami bersihkan sampai ketemu kepada struktur yang dia berkoneksi satu sama lain. Kemudian bagian per bagian tidak lebih dari 5 ton kami upayakan untuk bisa dipindahkan. Dan setelah pemindahan per bagian-bagian akan kami lakukan rapid assessment kembali sambil memastikan bahwa tidak ada seseorang pun yang berada di balik reruntuhan. Bila kontingensi yang kami siapkan, bila ditemukan korban, maka operasional dengan kren akan dihentikan sementara, diteruskan dengan proses evakuasi. Selesai evakuasi dan dipastikan tidak ada korban yang tersisa, maka kren sudah bisa dilanjutkan untuk membongkar pada bagian-bagian yang lain. Sehingga dalam proses ini secara bertahap kita harapkan di setiap pemindahan ini tidak memberikan dampak yang signifikan seandainya kami temukan ada korban yang terjebak di dalam ruangan di bawah timbunan atau tumpukan dari struktur yang hancur dalam bentuk pancakes berlapis atau runtuhan pancake atau pancake collapse pattern. Demikian, Mas. Fraser sempat mengatakan bahwa konstruksi bangunan Ponpes ini kolaps total. Kesulitan apa, Pak, yang saat ini dihadapi oleh tim di lapangan, apalagi ketika alat berat sudah dikerahkan? Pak Fraser, kami ingin tahu, Pak, kesulitan dan resiko yang dihadapi tim SAR di lapangan, Pak. Halo Mas Andrew, suaranya tidak terdengar, Mas. Kesulitan dan risiko yang dihadapi Basarnas di lapangan seperti apa, Pak Fraser? Pemirsa, inilah kondisi gambar melalui drone. Terlihat bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Khoziniyah, tepatnya musola, yang sudah ambruk. Kita coba kembali menghubungi tim Basarnas, Emi Fraser, yang saat ini berdasarkan kesepakatan dengan para wali santri, orang tua, bahwa dilakukan pengiriman alat berat untuk secara bertahap membongkar reruntuhan puing yang ada di lokasi kejadian. Hingga saat ini, kami mendapat informasi ada sekitar 59 santri yang masih dicari. Inilah gambaran sebelum dan juga sesudah pondok pesantren ini, tepatnya bagian musolanya yang ambruk. Terlihat di sebelah kiri Anda, bangunannya masih utuh, tapi di bagian atap ada bekas coran. Pak Emi Fraser, kami ingin tahu kesulitan dan resiko yang dihadapi tim Basarnas seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Untuk resiko yang kami hadapi, setiap pola runtuhan yang tercipta akibat runtuhnya sebuah bangunan tentu memiliki tantangan-tantangan yang tersendiri, dan kami tidak bisa mengkomparasi satu bangunan dengan bangunan lain walaupun bentuk runtuhannya sama. Yang menjadi pertimbangan kami adalah keselamatan berbanding dengan tingkat risiko runtuhan susulan, yaitu di mana kestabilan sebuah
bangunan patut dijadikan sebagai justifikasi sebelum aksi penyelamatan dilakukan. Dan ini yang tentu memberi yang dijalankan sebagai persyaratan prioritas untuk keselamatan kepada korban dan juga kepada tim penolong yang berada di bawah struktur bangunan tersebut. Dari alat scanning Bapak mengatakan nihil, maksudnya bagaimana ini? Nihil artinya alat yang kami gunakan adalah alat-alat yang menangkap pergerakan, kemudian menangkap denyut nadi, temperatur, dan juga panas tubuh. Nah, dari semua indikator yang menjadi yang kami scanning dari kemampuan dari alat yang kami miliki, baik yang dimiliki oleh Basarnas Special Group ataupun peralatan dari rekan kami dari PT Aman, semuanya flat, tidak bisa menangkap indikator yang dapat ditangkap oleh alat tersebut. Sehingga kami menyimpulkan bahwa di lokasi sudah nihil tanda-tanda kehidupan. Tetapi ini bukan menyimpulkan bahwa tidak ada orang di dalam. Namun tetap kembali, ini adalah alat buatan manusia yang tentu kemungkinan kesalahan juga terjadi. Oleh karenanya kami melakukan pengulangan sampai 3 kali dengan tahapan yang sama untuk mengkalibrasi bagaimana hasil scanning pertama, hasil scanning kedua, dan hasil scanning ketiga. Sebelum kami menyimpulkan untuk rencana tindak lanjut. Dan ini sudah kami sampaikan kepada pimpinan untuk dapat dikonsolidasikan terkait dengan rencana aksi selanjutnya dalam proses evakuasi. Pak Freezer, 59 santri ini apakah sudah diketahui, Pak? Kita tidak bisa berspekulasi, kita juga masih menunggu, tapi harapannya peluang ada yang selamat masih besar, Pak Freezer? Itu yang selalu kami kedepankan dalam pelaksanaan proses evakuasi ini. Kami selalu berpositif thinking, kami selalu mengedepankan keyakinan bahwa hal terbaiklah atau kondisi terbaiklah yang dapat kami temui. Walaupun peralatan yang kami gunakan tidak bisa menangkap tanda-tanda kehidupan, tetapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa di dalam tersebut masih ada korban yang hidup. Dengan prinsip inilah kenapa kami menggunakan peralatan berat ini, mengedepankan prinsip kehati-hatian. Lalu tahapan demi tahapan dimulai dari yang paling mudah sampai ke yang paling berat. Dimulai dari atas sampai turun ke bawah. Jadi alat berat yang kami gunakan pun adalah alat-alat berat yang terpilih. Dan alat-alat yang terpilih ini juga dioperasikan oleh orang-orang yang memang secara knowledge, secara kompetensi, dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan bagaimana pergerakan dari kren yang dia kendarai atau dia operasikan. Kalau saya hubungkan dengan istilah Bapak kemarin menyebut bahwa bangunan ini sudah bentuknya pancake, bahkan penyangganya bak spiderweb, kalau dikaitkan dengan kondisi korban, Pak, yang ada di dalam reruntuhan, bagaimana Pak Freezer menjelaskannya? Baik, pendekatan yang saya sampaikan dengan dengan mengkomparasi seperti spiderweb effect atau dampak jaring laba-laba. Kita ketahui jaring laba-laba itu kan kalau satu sisi tersentuh, maka semua sisi yang terkoneksi dengan jaring laba-laba itu akan menerima gerakan atau getaran yang sama. Nah, yang terjadi di sini adalah banyak bangunan yang terkoneksi satu sama lain. Seperti dampak pada saat ada gerakan berlebih dalam bangunan runtuh, menyebabkan gerakan yang dirasakan oleh bangunan utuh yang ada di depannya. Sehingga ini sempat menimbulkan kepanikan sesaat karena diperkirakan ada gempa, tapi ternyata tidak ada gempa. Nah, hal inilah yang kami hindari. Bagaimana menggunakan peralatan secara maksimal tapi tetap mengedepankan keselamatan. Dan selama proses pemindahan puing ini, kami membuat perimeter 500 meter radius untuk dikosongkan. Dan termasuk tidak ada boleh orang yang tinggal atau stay di bawah bangunan yang terkoneksi langsung dengan gedung yang runtuh. Demikian Mas Andrew. Dengan kondisi golden time 72 jam, biasanya korban itu seperti apa Pak Freezer, bisa dijelaskan? Baik, kalau kita merujuk kepada prinsip rule of three, di mana 3 menit tanpa nafas kita akan mati,
3 jam tanpa 3 jam perdarahan hebat kita bisa mati, lalu kemudian 3 hari tanpa minum kita bisa mati, dan 3 minggu tanpa makan kita bisa mati. Itu adalah untuk kondisi normal. Namun dalam kondisi kedaruratan, emergency seperti ini, bila dikomparasi dengan cedera yang dihadapi, suplai oksigen yang terbatas, pergerakan yang terhambat dan sebagainya, maka dapat mereduksi 72 jam yang menjadi standar kita mengklasifikasi fase pertama dalam operasi, yaitu golden time. Dan ini bukan menjadi satu-satunya prinsip yang kita pegang, tetapi dengan prinsip ini ada kehati-hatian dalam melaksanakan tindakan, aksi, dan juga penyusunan rencana untuk penyelamatan, sehingga efektivitas dalam waktu yang terbatas pada kesempatan yang pertama, kita segera bisa menentukan lokasi korban, membuat akses, menstabilkan, mengekstrikasi, dan mendistribusikan semua korban ke pusat-pusat kesehatan untuk mendapatkan perawatan medik lebih baik. Terima kasih Kepala Subdirektorat Pengarahan dan Pengendalian Operasi Basarnas, Emi Freezer. Perjuangannya luar biasa Pak Tim SAR. Semoga hari ini, esok 1-2 hari ini membuahkan hasil untuk menemukan para korban santri Ponpes Al Hosini. Terima kasih Pak Emi Freezer. Amin, terima kasih.